teman-teman, sebelum kita mulai, coba tanyakan pada diri sendiri dengan jujur. Pernahkah kita merasa paling benar, paling mampu, atau paling hebat dibandingkan orang lain? Kesombongan sering datang tanpa disadari. Ia terlihat seperti percaya diri, padahal perlahan bisa menutup pintu belajar dan merusak hubungan. Melalui pembahasan ini, mari kita bercermin bersama, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami bagaimana sikap kita hari ini bisa membawa kita maju, atau justru mencelakakan diri sendiri. Halo, yuk coba berhenti dulu sebentar dari semua yang lagi dikerjain. Tarik napas pelan-pelan. Oke, mari kita pakai beberapa menit ke depan ini buat merenung bareng-bareng. Ngebahas sesuatu yang mungkin, tanpa kita sadari, lagi terjadi di dalam diri kita semua. Ini bukan soal fisik atau materi ya, tapi lebih ke keyakinan yang halus banget, yang bisikin ke kita kalau kita tuh lebih pinter, lebih mampu, atau mungkin lebih benar dari yang lain. Ini pertanyaan yang jujur loh, dan jawabannya mungkin bakal bikin kita kaget sendiri. Awalnya sih mungkin rasanya kayak percaya diri biasa, atau sekedar punya pendirian yang kuat. Tapi tanpa kita sadari, kabut ini pelan-pelan bikin pandangan kita jadi kabur, memisahkan kita dari orang lain, dan jadi awal dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam ya. Disinilah letak perbedaannya. Sebuah garis yang tipis banget yang nentuin apakah kita lagi membangun diri kita untuk jangka panjang atau justru lagi ngeruntuhin semuanya dari dalam. Coba deh lihat bedanya. Kelihatan banget kan? Percaya diri itu soal potensi. Dia ngebuka pintu buat belajar, bahkan dari sebuah kesalahan. Nah, sebaliknya, kesombongan itu nutup semua pintu itu rapat-rapat. Dia ngebisikin, kamu udah sampai kok. Padahal perjalanannya tuh baru aja mau dimulai. Nah, ini nih analogi yang keren banget. Pikiran orang yang sombong itu persis kayak gelas yang udah kepenuhan. Mau seberapa banyak pun ilmu baru, masukan yang membangun, atau sudut pandang beda yang datang, semuanya bakal mental dan tumpah sia-sia. Udah nggak ada ruang lagi buat bertumbuh. Mari kita lanjut dan lihat gimana ini semua jadi dampak yang nyata. Kesombongan itu jarang loh ngerusak secara langsung dan kelihatan. Dia itu kerjanya pelan-pelan, kayak rayap yang ngerogotin pondasi dari dalam, di setiap aspek hidup kita. Waktu di lingkungan akademis, kesombongan itu jadi racun buat esensi dari belajar itu sendiri. Dia bikin kita berhenti mau belajar dari orang lain, kritik yang harusnya jadi hadiah buat kita jadi lebih baik, malah terasa kayak serangan personal. Ini yang bikin kita rapuh banget waktu ketemu sama kegagalan, yang pasti bakal datang. Di dunia profesional, dampaknya bisa lebih parah lagi. Kepercayaan di dalam tim luntur, inovasi mandek, dan kreativitas jadi mati. Dan saat masalah besar datang, orang yang sombong sering banget nemuin dirinya berdiri sendirian. Bukan karena nggak ada yang bisa bantu, tapi karena orang lain udah capek aja diabaikan terus. Bahkan di hubungan kita yang paling dekat sekalipun, kesombongan itu nyiptain jarak yang dingin. Obrolan bukan lagi soal nyambung, tapi soal siapa yang paling benar. Dan yang paling fatal, dia bikin kita jadi mustahil buat ngakuin kesalahan. Padahal itu kan fondasi paling dasar dari setiap hubungan yang tulus dan dewasa. Jadi, ini dia intinya. Kesombongan itu bikin kita lupa buat bersyukur. Kita lupa sama guru yang udah ngebimbing, teman-teman yang udah dukung kita, bahkan keberuntungan yang nemenin kita. Kita jadi ngerasa semua pencapaian itu adalah hak kita, bukan sebuah anugerah yang harus disyukuri. Sekarang yuk kita bahas penawarnya. Sering banget disalahpahami, kerendahan hati itu bukan soal jadi lemah atau pasif. Justru sebaliknya, itu adalah sumber kekuatan yang paling asli dan paling awet. Definisi ini penting banget ya. Rendah hati itu bukan berarti kita ngerendahin diri kita sendiri. Bukan. Ini soal keseimbangan. Tahu nilai dan kemampuan kita sambil tetap ngebuka diri sepenuhnya buat belajar dan menghargai kontribusi setiap orang di sekitar kita. Dan ini nih gambaran gimana sih kerendahan hati itu kalau dipraktikkan. Ini adalah pola pikir yang aktif, percaya diri, dan orientasinya ke pertumbuhan terus-menerus. Orang yang rendah hati itu nggak takut sama kesuksesan orang lain loh. Mereka justru terinspirasi. Oke, sekarang kita jeda sebentar, ambil waktu ini buat ngeliat ke dalam diri kita sendiri. Jujur aja ya, nggak perlu dijawab ke siapa-siapa, cukup buat diri kita sendiri. Ini pertanyaan soal niat kita yang paling dalam. Fokus kita itu sebenarnya di mana sih? Di citra kita di luar, atau di pertumbuhan kita yang sesungguhnya di dalam? Reaksi kita pas dikritik itu kayak cermin yang jujur banget. Apa kita otomatis pasang tameng buat ngelindungin ego? Atau kita coba buka pikiran buat nyari kebenaran sekecil apapun di dalam kritik itu? Pertanyaan ini nusuk langsung ke inti motivasi kita. Sebenarnya kita nyari apa sih? Koneksi tulus yang lahir dari rasa saling menghargai? Atau cuma kemenangan ego yang dangkal dan sementara?
Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu nunjukin sebuah ilusi. Kesombongan itu mungkin bikin kita ngerasa hebat sesaat, tapi itu semua dibangun di atas fondasi yang rapuh banget. Pertanyaan yang sesungguhnya jauh lebih dalam dari itu. Jadi, ya itu pilihannya. Setiap hari, di setiap interaksi, kita bikin keputusan kecil. Apakah kita lagi nyusun satu bata lagi buat fondasi yang kokoh dengan kerendahan hati? Atau kita justru lagi nyiapin kejatuhan kita sendiri, tanpa kita sadari? Jawabannya ada di tangan kita masing-masing.